Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Wa aula an yuqala", maka lebih utama untuk dikatakan, inna summa, sesungguhnya kata summa dalat alat tarakhi, menunjukkan bahwa perbuatan itu terjadi di ujung, di akhir, ditunda. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk sperma. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari dalam bentuk daging. Summa yursalul malaku, summa di sini. Kemudian dikirimkan malaikat. Itu menunjukkan setelah 40 hari, summa setelah itu baru dikirim malaikat. Wala tu'rafu muddatuhu, tidak diketahui hari keberapa. Apakah pada hari ke-121, 122, atau 123, atau 124? Wala annaha takhtalifu biikhtilafil aulad aula. Apakah terjadi perbedaan pada anak ini misalnya 123, pada anak ini 125? Faunita, karena tidak ada kepastian antara hari keberapa, faunita bil amril muhaqqaq wa huwa sittah. Maka yang dijadikan sebagai pedoman adalah yang pasti, yaitu berapa? 6 bulan. Dari mana angka 6 bulan itu? Kemarin malam sudah kita bahas. Angka minimal batas anak lahir selamat itu umur 6 bulan. 6 bulan dalam kandungan keluar. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Perempuan itu hamil dan menyusui 30 bulan. Perempuan itu hamil dan menyusui 30 bulan. Jadi kalau hamil menyusukannya 2 tahun, haulaini kamilaini 2 tahun 24 bulan. 30 kurang 24, 6 bulan. Dan ternyata menurut penelitian secara istiqra' baku, memang angka 6 bulan itu yang pasti. Hisitah li'annal ismata sabitatun biyaqin, karena ikatan pernikahan itu pasti. Fala turfa'u illa bihi, maka yang bisa melepaskan ikatan pernikahan itu juga sesuatu yang pasti. Jadi kalau nggak pasti, ya nggak bisa. Kurang dari 6 bulan itu nggak pasti, nggak bisa. Fandafa'a qaulu ibnu Rif'ati, fandafa'a qaulu ibni Rif'ati. Maka dengan demikian tertolaklah pendapat Ibnu Rif'ah. Emangnya Ibnu Rif'ah ngomong gimana? Idza atat bihi li khamsati ashhur masalan, kalau lahir anak 5 bulan, nggak bisa diterima. Karena 5 bulan itu tidak muhaqqaq, tidak pasti. Ihtamalal uluq bihi ba'da ta'liq. Ihtamal, ada kemungkinan, maybe. Sesuatu yang maybe tidak bisa membatalkan yang pasti. Yang pasti mesti dibatalkan oleh sesuatu yang pasti, yang sama kuat. Wa wajhu indifa'ihi, gimana ceritanya bisa tertolak pendapat Ibnu Rif'ah ini? Anna kulla ihtimalin la yarfa'ul ismata, bahwa semua yang ihtimal, ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau dalil itu mengandung kemungkinan, maka nggak bisa membatalkan. Contoh tespek. Tespek itu termasuk ihtimal. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan kalau dicerai suaminya, maka mesti nunggu 3 bulan. Pas ditanya, "Ustadz, kenapa perempuan itu mesti nunggu 3 bulan baru bisa nikah lagi?" Ya, untuk membuktikan bahwa rahimnya kosong. Kalau rahimnya ada anak, nanti kan bisa ikhtilat nasab, campur aduk nasab. Ini anak bapaknya siapa? Sekarang kan udah ada tespek, ngapain nunggu 3 bulan?
Tapi nggak bisa dipakai karena ihtimal. Ihtimal itu apa? Nggak ada dokter yang bisa meyakinkan 100%. Berapa banyak yang katanya negatif ternyata positif. Rapid gitu juga. Jadi tak bisa. Jadi ikuti saja yang sudah digariskan Allah itu. Kalau dia bilang tunggu 3 bulan, ya tunggu 3 bulan. Yang dilawan-lawan. Allah lebih tahu. Makanya ketika ada akal sama wahyu, yang jadi komandannya wahyu. Jangan akal. Saya siap jadi komandan, kata wahyu. Nama dia wahyu. Wa inna ma yarfa'uha amrun muhaqqaqun aw mauzunnun. Yang bisa mengangkat kepastian itu hanya sesuatu yang muhaqqaq, yang pasti juga, aw mauzunnun. Wa kilahuma muntafin huna. Sedangkan dalam kasus ini dua-dua enggak ada, muhaqqaq enggak ada, mauzunnun enggak ada. Lidzalika, oleh sebab itu mazidun, untuk mau lengkapnya zakartuhu, ada saya sebutkan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Panjang lebarnya cerita ini ada saya sebutkan dalam kitab Syarah Al-Irsyad. Kitabnya namanya Syarhil Irsyad, di dalam bab tolak. Selesai. Qala al-qadhi. Qadhi maksudnya qadhi Iyad. Ada juga qadhi, satu lagi qala al-qadhi. Ulama dulu itu simple-simple aja kalau dia nyebut. Jadi kalau dia kata qala al-hafiz, qala hujjatul Islam, qala al-qadhi, itu sebetulnya gelar-gelar orang. Kalau disebut qala al-hafiz, itu yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala hujjatul Islam, maksud dia di situ adalah Al-Ghazali. Qala al-qadhi, ini maksudnya qadhi situ siapa? Qadhi Iyad. Tapi ada satu lagi qadhi masyhur juga di kalangan Mu'tazilah, namanya Qadhi Abdul Jabbar. Qala al-qadhi Abdul Jabbar. Tapi bukan ahli sunnah, ahli usul fikih. Baik, kita lanjutkan. Qala al-qadhi maksudnya Qadhi Iyad. Imam Nawawi memang banyak mengutip pendapat Qadhi Iyad dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Walam yukhtalaf anna nafkhaha ba'da mi'atin wa ishrina yauman. Tidak ada ikhtilaf di antara ulama bahwa ruh itu ditiupkan setelah 120 hari. Enggak ada ikhtilaf. Qala al-qadhi wattafaqal ulama, sepakat ulama ala anna nafkhar ruhi la yakunu illa ba'da 4 ashhurin. Sepakat ulama bahwa ruh ditiupkan setelah 4 bulan. Loh, ini ikhtilaf nih Pak Ustaz. Di baris pertama tadi katanya 120 hari. Di sini katanya 4 bulan. Sama lah itu. 4 bulan 120 hari. Ai aqabaha kama sarraha bihi jama'atun. Maksudnya setelah 120 hari. 121, 122, 123, itu yang dibilang ghairu muhaddad, itu enggak dapat dipastikan. Wa khabarul imami Ahmad al-musarrih bi anna al-arba'ina ar-rabi'ata yukhlaqu fiha al-izam. Adapun riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan secara jelas bahwa 40 yang keempat, 40 pertama sperma, 40 hari kedua darah, 40 hari ketiga daging, 40 hari keempat diciptakan tulang, summa ba'daha, kemudian setelah itu ditiupkan ruh, riwayatnya dhaif. Dhaif. Jadi kitab ini juga bisa dipakai untuk menentukan status kualitas hadis, apakah sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Karena dari awal waktu kita baca banyak sekali hadis-hadis yang dikatakan ini dhaif, ini hasan. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, wa huwa ghalatun bila syak, keliru, salah bila syak, enggak diragukan lagi. Fa innaha tumfakhu ba'dal arba'in as-salisah. Ruh itu ditiupkan setelah 40 ketiga, bukan setelah 40 keempat. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Abbasnya,
annaha tumfakhu ba'da arba'ati ashhurin wa asyarati ayyamin. Ruh itu ditiupkan setelah 4 bulan 10 hari. Nah, ini versi baru lagi. 4 bulan kemarin udah sepakat, tapi tambahan 10 hari ini pendapat baru. Lakin fi isnadihi nazar. Tapi dalam sanadnya nazar, masih perlu diteliti, diragukan, belum sahih. Lakin akan tetapi akhadha bihil Imamu Ahmad. Imam Ahmad mengambil riwayat ini, berpegang dengan ini. Muncul masalah. Katanya hadis ini dhaif, perlu diteliti. Kenapa Imam Ahmad berpegang pada pendapat ini? Disitulah nampak mazhab Imam Ahmad. Kalau ada hadis meskipun dhaif, maka hadis itu walaupun dhaif dengan pendapat orang, mana yang dipakai? Yang dipakai tetap hadis dhaif. Itu manhaj Imam Ahmad. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang yang sekarang hafalan hadisnya enggak seberapa, menolak hadis dhaif. Wa dukhuluhu fil khamis wa harakatul janin fil jawf qarinatun ghaliban lidzalika nafakh. Dukhuluhu fil khamis, masuk ke bulan kelima. Masuk bulan kelima, warharakatul janin, dan ada gerakan di dalam perut, ada gerakan si janin terasa bergerak fil jauf, dalam rahim. Qarinatun, itu menjadi indikasi. Ghaliban, biasanya 2 indikasi. Udah masuk bulan kelima atau ada terasa gerakan dalam rahim, gerakan janin, itu qarinah, menjadi indikasi biasanya lidzalikan nafkhi, menjadi indikasi bahwa sudah ditiupkan ruh. Qila, ada pendapat mengatakan, wa hadza hikmatu kauni iddatil wafati arba'ata ashhurin wa asra. Inilah hikmahnya mengapa iddah perempuan yang suaminya meninggal itu 4 bulan 10 hari. Apa hikmahnya Pak Ustaz? Ya, walladzina yatawaffawna minkum, kalau ada di antara kamu perempuan suaminya meninggal, terus gimana kalau dia mau nikah lagi? Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhuri wa asyra. Maka mesti nunggu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari baru boleh dia nikah dengan suami yang baru. Apa hikmahnya di situ? Ya ini hikmahnya. Karena setelah 4 bulan 10 hari ternyata nggak ada pergerakan dalam perutnya, berarti perutnya kosong. Kalau kosong, ya bisa nikah. Nikah sama siapa? Mana aku tahu. Coba lihat bunyi bahasanya. Angkanya sama, tapi bahasanya beda. Inna ahadukum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk sperma, 40. Tsumma yakunu 'alaqatan, dalam bentuk darah, 40. Tsumma yakunu mudghatan, misla dzalik, dalam bentuk daging, 40. Tsumma yursalul malaku, lalu kemudian dikirimlah malaikat. Summa, disitulah yang enggak diketahui hari keberapa, tapi bahwa dia finish pasca 120, ya, ke 121, 122, 123 nggak bisa dipastikan. 120 sama dengan 4 bulan. Tapi ketika cerita tentang suami meninggal, proses ceritanya nggak begini. Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra. Langsung aja dia bulan 4 bulan 10 hari. Kenapa ini mesti dia bagi-bagi? Ini menunjukkan detail proses penciptaan. Sedangkan Bapak Ibu dokter sekarang tidak menyebutkan fase 40-40, tapi ceritanya per minggu. Per minggu. Makanya menarik sekali kalau ini dibahas oleh dokter SPOG. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Oh, ini janinnya sudah minggu kesekian. Ini kalau nggak keluar juga bahaya, nanti ibu bisa meninggal. Terus gimana? Sesar. Arba'ata asyhur wa asyra.
li'annaha bisyuru' fil khamis min ghairi zuhur, karena ketika masuk bulan kelima min ghairi zuhur, enggak ada zuhur, enggak ada yang muncul, enggak ada kelihatan hamlin, enggak ada muncul kehamilan, ya tabayyana bara'atuha minhu, maka jelaslah kalau gitu dia enggak hamil. Terus kenapa ada 10 itu di ujung? Wal asyaratu ihtiyatun. 10 hari itu ihtiyat. Ihtiyat itu apa Ustaz? Bahasa kitanya hati-hati. Mungkin hati-hati itu dari bahasa Arab. Ihtiyat, 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 hati-hati. Mazhab Syafi'i ini mazhab yang paling banyak ihtiyatnya, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Atau annar ruha tumfakhu fiha, atau ruh itu ditiupkan ke dalam janin, kama qalahu Ibnul Musayyib, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Musayyib. Yang betul itu adalah Ibnul Musayyib, bukan Ibnul Musayyab. Wa tabi'ahu Ahmad, Imam Ahmad juga ikut pendapat ini. Wa ruya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Wa yu'khazu minhu, ditarik kesimpulan dari pendapat ini, an-siqta, bahwa janin yang gugur la yusalla alaihi, tidak disolatkan, hatta yablughatil kal muddata, sampai batas waktu tersebut. Li'annahu qablaha jamadun, karena sebelum peniupan ruh itu dia seperti jamad. Jamad itu apa? Ya ini meja, karpet, ini jamad, benda mati, belum ada ruhnya. Sepakat semuanya ditiupkan setelah 120. Yang jadi ikhtilaf itu apakah 121, 122, 123. Adapun 130, 4 bulan 10 hari, 10 harinya ini ihtiyat. Bagaimana kalau gugur 119 karena ikut COVID-19? Bagaimana kalau gugur di 119? An-siqta, janin yang gugur, la yusalla alaih, tidak disolatkan, hatta yablughatil kal muddatah, sampai ambang batas minimal ini. Li'annahu qablaha jamadun, karena sebelum peniupan ruh dia ya jamad aja, bukan makhluk hidup. Wa ma'na nafkhihi ar-ruh, apa arti ditiupkan ruh? Nafakhahur, wa ma'na, arti ditiupkan ruh itu apa? Annahu sababun li khalqil hayati indahu, itulah penyebab kehidupan ketika ditiupkan ruh ke dalam janin. Li'annahu wat'an, karena itu adalah suatu perbuatan. Ikhraju rihin, mengeluarkan angin, minan nafikh, dari orang yang meniup, yattasil bil manfuh, bersambung dengan yang ditiup. Mengeluarkan angin dari yang meniup, bersambung dengan yang ditiup. Benar. Wa hadza ghairu mu'assirin syai'an, enggak ada pengaruh apa-apa, enggak ada efek apa-apa, enggak ngefek. Kita tiup, enggak ada ngefek apa-apa, karena itu hanya istilah saja. Tiup, apa arti? Nafakha yanfukhu, meniup. Apa arti meniup? Menghembuskan angin kepada sesuatu secara bersambung. Ghairu mu'assirin syai'an, enggak ngefek. Wa ma yahdutsu indahu laisa bihi bal bi ihdatsillahi ta'ala, itu hanya istilah, tapi makna hakikatnya apa? Allah menghidupkan makhluk. Nah, itu. Jadi jangan katakan malaikat itu menghidupkan, semuanya dengan izin Allah. Fahuwa mu'arrafun adiyun, fahuwa mu'arrifun adiyun. Tapi udah menjadi istilah umum. Ini ruhnya belum, ini malaikat belum niup katanya. Nah, itu artinya belum dihidupkan Allah. Kalimat malaikat belum niup, bunyi kalimat itu malaikat belum niup, tapi makna hakikatnya adalah Allah belum memberi kehidupan. Nah,
Itu mu'arrifun adiyun, sudah jadi istilah umum, biasa. Wa nisbatul khalqi, penciptaan, wat taswir, pembentukan janin. Penciptaan janin dan pembentukan janin dinisbatkan kepada malaikat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, majaziyah, kiasan. Li'annahu alatun fit taswir, karena malaikat itu hanya sebagai alat saja, alat dalam membentuk janin. Wat tashkil, membentuk, biiqdarillahi ta'ala lahu bil af'al, sesuai dengan ketetapan Allah supaya malaikat itu bisa berbuat. Yang pelaku aslinya ya Allah, sebagaimana firman Allah, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, sesungguhnya kami sudah menciptakan kamu, kemudian kami membentuk kamu. Dalam ayat lain, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, Allah membentuk kamu dengan bentuk yang paling bagus, paling cantik, paling ganteng. Ganteng Pak Ustadz, itu serahlah, mau ganteng mau ganteng. Wal ijadu ala hadza tartibil ajib, ijad, menciptakan, mewujudkan satu makhluk dengan susunan yang ajib, yang amazing, yang menakjubkan ini, ma'a qudratihi ta'ala, dengan kemampuan kudrat, ala ijadihi, kamilan, sempurna, kasairil makhluqat, seperti makhluk-makhluk yang lain, fi asra'i min lahzatin, di waktu yang sangat cepat. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ucapan kami kalau ingin berkehendak sesuatu, kami cukup mengatakan kun fayakun. Kinayatun, itu adalah bentuk kinayah an mazidis sur'ah, begitulah cepatnya. Kinayah itu apa sih Pak Ustadz? Rumah kamu jauh dari stasiun, ya kira-kira sebatang rokok lah, itu kinayah. Tengok-tengok rokoknya juga Pak Ustadz, kalau cerutu itu kinayah. Kinayah itu meminjam satu perumpamaan. Wa illa, kalau tidak demikian, fala qaul, li'annahu mujarrad ta'alluqil iradati yujidu fi aqalli min zaman. Karena sesungguhnya kata kun fayakun itu adalah menunjukkan kehendak Allah untuk mewujudkan sesuatu dalam waktu yang sangat singkat. Kun fayakun. Kun. Lau tusawwaru yumkin ayyuqala fi hikmatihi ma qaluhu fi khalqis samawati wal ard wa ma fihima wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Hikmahnya, Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma fihima, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, wa ma bainahuma, yang antara langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tapi katanya Allah bisa mencipta begitu cepat, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya, tapi kenapa Allah menciptakan khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy? Kenapa dia masih perlu 6 hari, 6 masa? Wahiyya ta'limuhu subhanahu wa ta'ala li'ibadihi, Allah mau mengajarkan kepada hamba-hambanya at-ta'anni fi umurihim, supaya sabar terhadap proses. Fit ta'anni salamah wa fil ajalatin nadamah. Fit ta'anni, sabar dengan proses itu, insya Allah selamat. Wa fil ajalati, kalau tergesa-gesa, terburu-buru, nadamah, menyesal. Jadi sebetulnya ketika Allah bercerita, Pak Ustadz, ya Allah itu maha kuasa enggak? Allah maha kuasa. Kalau memang Allah maha kuasa, kenapa mesti ada malaikat pencabut nyawa, mesti ada malaikat peniup sangkakala, mesti ada malaikat? Kan cukup kun fayakun, selesai. Allah mau ngasih tahu ente bahwa dia berkuasa. Ente pernah ngelihat bupati, gubernur, wali kota? Pernah Pak Ustadz? Bisa nggak dia buka pintu tuh? Pintu mobil sedannya itu,
Bisa nggak dia buka? Ya bisa lah Pak Ustaz. Kenapa dibukakan orang? Kenapa gubernur, bupati, wali kota, pejabat, anggota dewan itu kalau mau keluar dibukakan? Kenapa dibuka? Nggak bisa rupanya dia buka. Kan bisa dia buka. Kenapa dibukakan orang? Untuk menunjukkan dia berkuasa. Tapi kalau dia nggak mikir, kalau dia nggak sampai ke situ akalnya, setiap mau keluar dibukakan. Setiap mau keluar, pas pensiun nggak ada yang bukakan, stres dia. Jadi Allah mau nunjukkan ke kita bahwa dia kuasa untuk membagi-bagi. Makanya kadang orang-orang kaya itu kan pembantunya ada satu khusus masak nasi aja, ada satu khusus buat air minum aja, ada yang satu khusus memotongkan kuku kaki sebelah kiri aja, ada satu khusus ngorek telinga aja. Saking kayanya dia. Bukan tak sanggup dia korek telinga, apalah susah. Begitu cara mengajar makhluk ini. Au yuqalu, atau dikatakan hikmatuhu, hikmahnya i'lamun insan, memberitahu, mengajarkan manusia bi anna husulal kamalil ma'nawi lahu innama yakunu bi tariqatit tadrij. Kalau mau sampai pada kesempurnaan secara maknawi, maka mesti dengan proses. Buah kalau masaknya dipaksa, buah pisang itu menggumpal-gumpal. Pas dimakan, pisang karbitan. Orang juga begitu, kalau dikarbit, maka dia proses. Ikuti saja prosesnya. Nazira husulil kamaliz zahiri lahu bitadarrujihi fi maratibil khalqi. Begitu juga dengan kesempurnaan penciptaan manusia secara lahiriah melewati proses itu. Dari sperma berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, lalu ditiupkan ruh. Daging menjadi tulang, tulang dibalut daging, terbentuk manusia sempurna. Wantiqaluhu min turin ila an yablugha asyuddahu. Berpindah dari satu bentuk ke bentuk berikutnya sampai sempurna. Fakadzalika yanbaghi lahu fi maratibis suluki ayakuna ala naziri hadzal minwal. Begitu juga dengan sifat akhlakul karimah, perbuatan etika moralnya juga melewati proses ini. Belajar gimana tata krama sopan santun, belajar gimana cara makan, belajar gimana cara minum, belajar gimana cara ngomong. Jadi manusia ini bukan komputer. Begitu ada anak lahir umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gak pernah diajar apa-apa. Pas ditanya, Bapak Ibu nggak ada ngajar anaknya? Nanti aja Pak Ustadz, pas 17 sekali set up aja. Pas anak umur 17 langsung dipanggil, set up kan semua program ke kepalanya. Nggak bisa, dia bukan. Jadi Robocop dia kalau begitu. Kalau proses penciptaan fisiknya melewati proses-proses tadi, maka penciptaan mental spiritualnya juga demikian. Wa illa, kalau tidak dilakukan seperti itu, kana raqiban matna amya, maka dia akan seperti raqiban matna amya, seperti orang yang numpang naik kapal tapi buta. Gimana orang naik kapal? Nggak bisa melihat, nggak tahu dia mana tiang kapal, mana kamar kapal, mana, ini nyemplung masuk ke laut. Kenali dulu baik-baik. Wa khabitan khabata aswa. Ini ungkapan-ungkapan Arab. Khabitan pukulan tangan, darbul bil alidi. Khabata aswa, pukulan yang membabi buta. Mukul sana mukul, enggak jelas apa yang mau dipukul. Wa yu'maru. Oke, selesai. Sekarang masuk dalam pembahasan kata yu'maru, diperintahkan. Yang diperintahkan itu siapa? Al-malaku, malaikat. Yang memerintahkan itu siapa? Allah. Hati-hati membaca ini. Tulisannya sama, bacanya beda. Al-maliku, al-malaku, al-mulku. Maliku, king. Malaku, angel.
Al-mulku kingdom, kerajaan, kekuasaan. Al-mamlakatu, mulku kekuasaan. Tulisannya sama. Itu yang tak ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak ada tulisan sama, tapi cara bacanya beda. Dalam bahasa Arab ada. Malah kalau tak bertitik bisa dibaca banyak sekali. Dengan makna yang banyak sekali. Al-jannatu, al-jubbatu, al-habbatu, al-hayyatu, al-junnatu. Al-jannatu sorga, al-jubbatu jubah, al-habbatu biji-bijian, al-hayyatu ular hitam, al-junnatu tameng. Satu lagi, al-jinnatu. Siapa itu? Kamu. Minal jinnati. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya dikasih titik-titik supaya jangan sampai orang salah baca. Buku itu rupanya sudah lama disimpan makan rayap. Buku tentang buku obat di bawah situ. Aslinya titiknya 1. Tertulis di situ al-habbatus sauda. Habbatus sauda sebetulnya, tapi karena dimakan rayap titiknya 2. Al-hayyatus sauda, dikasihnya ular hitam, mati. Padahal maksudnya biji-bijian hitam. Tanya al-habbatus sauda. Udah, yang itu tak usah diingat. Wa yu'maru, diperintahkan. Yang merintahkan siapa? Allah. Yang diperintahkan siapa? Malaikat. Zahiru siyaqihi, bentuk redaksinya begini. Annal hadzal amra, perintah ini, wal kitabata, perintah nuliskan ini, ba'dal arba'in as-salisah, setelah 40 ketiga. 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga. Setelah 40 ketiga baru ada perintah. Wa riwayatul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Inna khalqa ahadikum, sesungguhnya penciptaan kamu, yujma'u fi batni ummihi arba'in, diciptakan dalam perut ibu kamu 40 hari dalam bentuk sperma, summa yakunu alaqatan mislahu, kemudian 40 hari dalam bentuk darah, summa yakunu mudghatan, kemudian 40 hari dalam bentuk daging, summa yub'atsu ilaihil malaku, kemudian dikirimkan malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan malaikat itu menulis 4, fayaktubu rizqahu, ditulis rezekinya, wa ajalahu, ajal umurnya, wa amalahu, amal perbuatannya, wa syaqiyun aum sa'idun, kemudian ditulis dia sengsara atau bahagia, summa yamfukhu fihi ruh, kemudian malaikat meniupkan ruh. Kasarihati fi dzalik, dari redaksi ini terlihat seolah-olah jelas, lakin fi riwayatin ukhar li Muslim wa ghairihi, tapi ada riwayat-riwayat lain dalam riwayat Imam Muslim dan kitab Sahih Muslim dan kitab lain, anna kitabatal tilkal umuri aqabal arba'in al-ula. Dalam Sahih Bukhari dikatakan setelah 40 ketiga. Dalam kitab Sahih Muslim dan kitab lain setelah 40 pertama. Wa bihaza akhaza jama'atun minas sahabah. Dalam Bukhari di sini cerita nulis-nulis itu. Dalam satu tadi Sahih Muslim di sini cerita nulis-nulis itu. Jangankan kita, sahabat Nabi pun ikhtilaf. Siapa bilang sahabat Nabi enggak ada ikhtilaf? Nih, ikhtilaf mereka. Wa jama'a ba'duhum, tapi sebagian mereka ada yang mengkombinasikan, combine. Bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Yang satu mengatakan setelah 40 kedua, ketiga, yang satu mengatakan 40 pertama. Mana? Katanya beda orang, beda. Faminhum man yuktab lahu dzalika aqbal arba'in al-ula. Ada di antara manusia itu proses tulis menulis tadi itu setelah 40 yang pertama. Wa minhum man yuktab lahu dzalika aqbal arba'in as-salisah.
Tapi ada juga di antara manusia tulis menulisnya itu setelah 40 yang ketiga. Wala'allal jam'a bihadza aula, dengan melakukan kombinasi riwayat ini lebih utama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, daripada memakai pendapat Imam Qadhi Iyad min qaulil Qadhi Iyad wa in aqarrahul musannifu. Lebih utama pakai pendapat ini. Untuk si anu mungkin 40 pertama, tapi untuk si anu mungkin itu lebih utama pakai pendapat ini daripada memakai pendapat Qadhi Iyad. Meskipun pendapat Qadhi Iyad ini disetujui oleh Imam Nawawi. Jika summa yub'asu, kemudian dia mengirim, mengutus, wa ma ba'dahu ma'tufun ala yujma'u, summa yub'asu, wa ma ba'dahu, kalimat summa yub'asu itu ataf, ikutnya ke kata kalimat yujma'u wa muta'alliqatihi, la ala summa yakunu mudghatan mislahu, bal huwa wa summa yakunu alaqatan mislahu mu'taridani bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Sesungguhnya kata summa yub'asu dan setelahnya itu ma'tuf ke yujma'u, bukan ke summa yakunu mudghah. Adapun kalimat summa yakunu alaqatan mislahu adalah jumlah i'tiradiyah bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Wa min qauli ghairihi innaha takunu marratan fi sama wa ukhra fi batnil Ada pula pendapat yang ketiga mengatakan penulisan itu 2 kali. Sekali penulisan di langit, sekali lagi penulisan setelah ruh masuk ke perut ibu, ke rahim ibu. Wa zahiru riwayatil Bukhari, makna lahiriah zahir dari riwayat hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, annan nafkha ba'dal kitabah, tulis dulu baru ditiupkan ruh. Wa fi riwayatil Baihaqi, tapi dalam riwayat yang ada dalam kitab Imam Al-Baihaqi, aksuhu, tiup ruh dulu baru tulis. Qila, ada pendapat mengatakan fa imma ayyakuna min tasarrufir ruwat, boleh jadi itu adalah perbuatan si periwayat, dia meriwayatkannya bil makna. Aul murad, atau maksudnya tartibul ikhbar faqat, la tartibu ma ukhbira bihi. Atau maksudnya itu adalah susunan ikhbar, susunan cara memberitakannya saja. Bukan susunan berita itu secara hakikinya. Apa maksudnya Pak Ustaz? Tartibu khabar ala khabar, la tartibul af'al al-mukhbiratil anha. Itu maksudnya. Wa aqulu, menurut saya, coba lihat. Setelah menurut imam, baru menurut saya. Begitu metodologi ulama dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung menurut saya. Wa aqulu, menurut saya. Siapa saya di sini? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang nulis kitab ini. Menurut saya, al-aula, yang lebih utama di antara banyak pendapat nih, mana yang lebih utama? Taqdimu riwayatil Bukhari. Yang dipakai adalah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Yang mana tuh Pak Ustadz? Tulis dulu baru tiup ruh. Kenapa itu yang dipakai? Li'annaha ashah. Karena itu pendapatnya lebih sahih, riwayatnya lebih sahih, wa asbat, lebih kuat. Selesai. Sekarang masuk pembahasan bi arba'i kalimatin. Yang ditulis itu berapa? 4. Pertama, fi khabari sahih Ibni Hibban, dalam riwayat yang sahih dalam kitab Sahih Ibni Hibban, khamsun,
5. Tadi katanya 4 Pak Ustaz. Yang 4 dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Ibn Hibban 5. As-salasatul atiyah wal asar wal madja'. Madja' artinya tempat mati. Ai al-qabru. Madja' asal kata madja', tempat berbaring. Tempat berbaring kok dicatat juga, tempat berbaring waktu mati. Wa fi hadisin sahihin, dalam hadis sahih juga dikatakan, dituliskan adzakarun au unsa. Apakah janin ini laki-laki atau perempuan? Syaqiyun au sa'idun, sengsara atau bahagia. Wa ma umruhu, umurnya berapa? Wa ma asaruhu, perjalanan hidupnya gimana? Wa ma masaibuhu, bagaimana musibah-musibahnya? Fayaqulullah, Allah berkata, wa yaktubul malaku, Allah berkata, malaikat nulis. Fa idza matal jasadu, kalau mati jasad itu mana Pak Ustaz? Inilah jasad, ini jasad. Keluar ruh dari sini, mati jasad. Dufina min haitsu ukhidza dzalikat turab. Maka dikuburkanlah dia dari tempat tanah diambil. Wala tanafa, wala tunafi. Maka riwayat ini tidak saling menafikan. Li'anna zaida ala tilkal arba', karena tambahan dari yang 4 yang ada dalam Sahih Bukhari itu u'lima bihi sallallahu ba'du. Tadi katanya 4, kok tiba-tiba ada tambahan 5? Tidak ada kontradiktif. Karena pertama dikasih tahu ke Nabi 4, setelah itu Nabi dikasih tahu lagi ada 5. Maka tidak kontradiktif. Bukan berarti yang 4 itu mansuh, enggak, kelanjutannya. U'lima bihi sallallahu ba'du, diberitahu Nabi setelah itu. Bikatsbi, menulis. Menulis. Apa yang ditulis? Bi'i'adatil jari. Bi'i'adatil jari. Waqilah mudhari'un. Ada pula riwayat menyebut bukan bikatbi, tapi fi'il mudhari, yaktubu. Nah, itu. Apa sih maksudnya mudhari? Bikatbi. Bikatbi, menulis. Yang satu lagi mengatakan mudhari, yaktubu. Beda titik aja tuh. Wala'allahu riwayatun ukhra, mungkin riwayat lain. Kita lanjutkan. Rizqahu, dituliskan rezekinya. Apa maksud dituliskan rezekinya? Qalilan, dikit, au kasiron, atau banyak. Halalan, rezeki halal, au haraman, atau rezeki haram. Wa min ayyi jihatin, datangnya dari arah mana? Wa nahwi dzalik, dan seperti itu. Wa huwa ma yutanawalu li iqamatil badani wa intifa'ihi walau haraman. Yaitu semua yang diterima manusia untuk badannya, tubuhnya, dan bisa bermanfaat pada dirinya meskipun haram. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah yang halal-halal aja. Nanti ada pembahasan, ini untuk pembahasan singkat dulu, nanti pembahasan panjang lebar. Yang kedua, wa ajaluhu, ajalnya. Apa maksudnya? Tawilan, ajalnya panjang. Qasiron, ajalnya pendek. Baru lahir menguap 2 kali, mati, pendek. Wa huwa muddatul hayati, yaitu muddah masa, hayat, hidup. Hayati, hidup. Bukan calon Zainuddin. 3, wa amaluhu, amalnya. Apa maksud amalnya? Wa amalahu, apa maksud amalnya? Solihan, amal soleh. Fasidan, amal enggak soleh, merusak. Wa fi riwayatin hazfuhu, dalam riwayat lain tidak disebutkan seperti itu. Wa syaqiyun, sengsara. Fil akhirah, di akhirat. Khabar mubtada mahzub. Syaqiyun ini dalam i'rab
kedudukan kata dalam gramatikal bahasa Arab, ilmu nahu, khobar. Mubtada'nya mahzub, ai huwa syaqiyun. Huwa mubtada', syaqi khobar. Mubtada' mahzub, au sa'idun. Sa'id bahagia, syaqi sengsara. Ada kawan saya namanya Sa'id sengsara terus Pak Ustadz. Itu doa. Wal muradu bi amril malaki bidzalik. Apa maksud malaikat disuruh nulis itu? Izharu dzalika lahu, untuk memperlihatkannya secara jelas. Wa amarahu bi infadhihi wa kitabatihi. Allah memerintahkan malaikat menulisnya secara jelas. Wa illa faqada'ullahi ta'ala wa ilmihi, faqada'ullahi ta'ala wa ilmuhu wa iradatuhu likulli dzalika sabiqun ala dzalika fil azal. Tapi katanya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz Pak Ustaz. Allah ingin menunjukkannya sekali lagi secara nyata dalam buku catatan masing-masing. Adapun dalam buku catatan induk di Lauhil Mahfuz, faqada'ullah, takdir ketetapan Allah, wa ilmuhu, ilmu Allah, wa iradatuhu, kehendak Allah, likulli dzalik, segala sesuatu di atas muka bumi terhadap makhluk ala dzalik fil azal, sudah ada pada alam azali. Azali itu artinya alam azali, tidak berawal, tidak berakhir. Sebelum ada masa, sebelum ada waktu, sudah tahu Allah, sudah tertulis. Adapun yang ditulis pada masa 120 hari, setelah 120 hari itu memperlihatkannya secara nyata saja. Di buku catatan induk sudah ada. Wa fi khabarin indal Bazzar, ada satu riwayat dalam Musnad Imam Al-Bazzar, anna kitabata dzalika ka kulli ma huwa laqin yakunu baina ainaihi. Yang dimaksud dengan menulis umur, nulis rezeki, nulis itu semua maksudnya adalah ka kulli ma huwa laqin yakunu baina ainaihi, bisa dilihat di depan mata, terlihat jelas di depan mata. Yang tertulis di takdir di Lauhil Mahfuz itu dalam catatan induk. Sekarang dalam catatan punya buku masing-masing. Oh begitu. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis lain, annahu yaktubu dzalika fi sahifatin. Semua itu dituliskan oleh malaikat di satu lembar, baina ainai alwalad, di depan mata janin itu, di kedua mata janin. Ini. Wa hadhil kitabatu, tulisan ini, ghairu kitabatil maqadiris sabiqati ala khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Tulisan yang sekarang dilihat oleh janin di depan mata itu ghairi kitabatil maqadir, bukan tulisan yang ada dalam takdir yang dulu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50,000 sanah, 50.000 tahun. Kama fi khabari muslimin, sebagaimana hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Innallaha katabal, dalam Sahih Muslim, innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50,000 sanah, 50.000 tahun. Jadi nanti kalau ada orang yang membenturkannya, mana sih yang betul Pak Ustadz? Katanya sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kok ini ditulis lagi? Ini dituliskan lagi dalam bentuk konkret, nyata, detail di depan setiap janin. Wa zahirul hadisi, makna zahiriyah, makna lahir dari hadis, makna tekstualnya, anna kulla ahadin, bahwa setiap manusia, yuktabu fihi dzalik, ada tulisannya. Wa tajwizu ba'dihim annal murad, ada pula sebagian orang yang memahami ini, dzikru jumlati ma yu'maru bihi li'anna kulla syakhsin yu'maru fiha biha ulai arba' yahtaju li dalilin. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa, kata dia pendapatnya begini, dzikru jumlati ma yu'mar,
disebutkan beberapa yang diperintahkan Allah. Lianna kulla syakhsin yu'maru fiha bihaulai arba'. Tapi pendapat ini yahtaju ila dalil. Nampak bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu enggak mau menerima pendapat kalau enggak ada dalil. Mana dalil? Nah, dia ahli fikih, ahli hadis, bukan ahli ngawur. Wa zahirul hadis aidan, makna lahiriah tekstual dari hadis ini, al-amru bi kitabati tilkal arba'i ibtidaan. Bahwa yang 4 ditulis itu hanya startnya saja. Walaisa muradan, bukan itu makna keseluruhan. Tulis ini, tulis ini, tulis ini, tulis ini. Cuman 4 itu aja Pak Ustaz. Enggak, itu mukaddimahnya aja. Selanjutnya enggak disebutkan, rahasia Allah lah. Kalau semuanya dituliskan penuh kali lah hadis ini. Wa innamal muradu, yang dimaksud kama dallat alaihil ahaditsus sahihatu, sebagaimana yang terkandung dalam hadis-hadis sahih, annahu yu'maru bidzalika, malaikat disuruh menulis itu ba'da an yas'ala anha, setelah malaikat itu nanya. Malaikatnya nanya baru disuruh Allah tulis. Apa kata malaikat? Ya Rabb, ya Allah, mar rizku, gimana rezeki janin ini? Mal ajalu, gimana umur janin ini? Mal amalu, gimana perbuatan janin ini? Hal huwa syaqiyun aw sa'id, apakah dia sengsara atau bahagia? Lalu kata Allah, tulis. Itu menunjukkan malaikat enggak tahu apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Kalau bukan karena Allah ngasih tahu. Lalu apa gunanya ceritakan ini? Bahwa kita ini diciptakan terencana, bukan asal-asalan. Jangan dikira kita ini makhluk ujuk-ujuk. Kita ini direncanakan Allah sedemikian rupa. Banyak orang tidak menghargai hidup. Stres sedikit bunuh diri, stres sedikit nyari tiang jemuran, gantung diri. Besok kita lanjutkan. Famin tilkal ahadis, di antara hadis-hadis itu, innan nutfata idza istaqarrat fir rahim, ketika sperma menetap di dalam rahim, akhazahal malaku bikafihi, malaikat mengambil dengan tapak tangannya. Malaikat bertanya, ya Allah, ini laki-laki apa perempuan? Nah, itu besok kita bahas. Besok judulnya catatan malaikat. Nah, gitu tulisannya. Saya jadi tukang buat judul sekarang. Besok kita bahas catatan malaikat, tanggal 23. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita bahas pertanyaan dari Ibu Tiara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya anak satu sekolah ngumpulkan uang untuk kurban? Mantap pertanyaan Ibu Tiara. Satu sekolah ngumpulkan duit untuk kurban, apa hukumnya? Saya berkurban 1 ekor kambing. Allahumma haza an Abdul Somad. Bismillahi Allahu Akbar. 1 orang 1 kambing. 1 orang 1 kambing. Dah. Ini versi 1. Versi kedua, 7 orang 1 onta. Itu pada Amul Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Amul Hudaybiyah. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih likulli sab'in badanah, setiap 7 orang kami sembelih 1 ekor onta. Ini versi kedua. Versi kedua. Ada lagi versi ketiga Pak Ustaz? Ada. Jangan khawatir. Versi 1, versi 2, versi 3.
Ini tadi tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu berapa Pak Ustaz? Tahun ke-6. Tahun ke-6. Tahun ke-11 waktu Haji Wada. Berapa? Nabi memotong 63. Habis itu pisau dia serahkan ke Sayyidina Ali. Ali memotong 37. Bukan masalah populer. Maka kalau begitu 100 ekor onta. Ini versi 3. Versi 1, versi 2, versi 3. Nah, pertanyaan Ibu Tiara, kita mau cocokkan teori dengan praktek. Satu sekolah, satu sapi atau satu kambing, kemana masuknya? Enggak ada. Yang ada 1 orang, 1 kambing, ada. 7 orang, 1 onta, ada. 100 onta, 1 orang, ada. 1 kambing, 1 sekolah, enggak ada. 1 kelas enggak ada. Oh, jadi kalau gitu batal Pak Ustaz? Enggak batal, jangan dipotong nih video, nanti sekolah-sekolah. Jadi caranya gimana? Caranya gini. 1 kelas itu berapa orang? 30 orang. 1 kelas 30 orang. Anak-anak, kita tahun ini ngumpul untuk uang kurban ya. Ya, kita 30 orang. Akhirnya ngumpul patungan semua. Maka dapatlah 1 ekor kambing. Nanti pas kambingnya dipotong, nama ibu wali kelas. Nggak maulah kalau gitu Pak Ustadz. Kalau nggak mau nggak usah buat. Kalau mau mendidik anak itu bagaimana dia ikhlas untuk berkurban, gitu caranya. Pas motongnya nanti, Bismillahirrahmanirrahim kata si tukang jagal. Allahumma taqabbal min ibu wali kenas. Gitu. Walaupun duitnya berasal dari 30 orang, tapi 1. Terus kami dapat pahala apa Pak Ustadz? Pahala sedekah. Masa kau hitung-hitung berbakti sama wali kelas? Mau nilai jatuh? Begitu Bu Tiara. Jadi yang dilakukan ini jangan stop gara-gara ini, tetap lanjut, cuman teknisnya. Sama juga ada 1 masjid di Pekanbaru berdekatan dengan tempat ibadah non muslim. Ini 1 masjid. Di dekat itu ada tempat ibadah non muslim. Rupanya komunitas non muslim ini setiap tahun ngasih sapi ke masjid. Gimana caranya membelinya? Syarat berkurban kan muslim, non muslim mana bisa. Maka teknisnya sapi yang dari non muslim tadi diterima oleh pengurus. Sapi kan untuk 7 orang. Nanti waktu nyembelihnya nama pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, seksi, imam, ghorim, muazin, Bilal. Bilal nanti cari kambing lain. Allahumma. Jadi serah terima dulu, kami terima ini, terima kasih ya. Oke, nanti pas penyembelihannya atas nama 7 orang. Begitu teknisnya. Jadi dengan jawaban ini bukan berarti kita berhenti berkurban, enggak, lanjut. Begitu Bu Tiara. Selanjutnya Ibu Riani Putri. Ustadz, ada nggak amalan tertentu untuk mencegah masuknya jin yang mengganggu ke dalam rumah seperti tuyul, mencuri uang, dan menangkal santet? Saya bacakan ya. Habis sama induk-induk tuyulnya sekali. Kan cuma tuyul.
Coba lihat di halaman 50. Halaman 50. Apabila engkau tidur, bacalah ayat kursi, maka akan ada penjaga dikirim Allah untuk dirimu dari gangguan setan. Tidak akan mendekatimu hingga subuh. Hadis Sahih Bukhari. Saya ulang sekali lagi. Apabila kau akan tidur, kau baca ayat kursi, maka akan ada penjaga dikirim Allah. Siapa itu? Malaikat. Pada dirimu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga subuh. Saya nggak percaya kalau nggak ada bahasa Arabnya, Pak Ustadz. Ada jamaah gitu sekarang. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Terjemahkan Pak Ustadz. Udah aku baca terjemahnya tadi. Udah. Sekarang, man qara'a hatainil ayataini, siapa yang membaca dua ayat ini, min akhiri suratil Baqarah, di ujung Al-Baqarah, fi lailatin, pada suatu malam, kafatahu, Allah mencukupkan perlindungan untuknya. Mana itu ayatnya? Itulah yang selalu dibaca, lillahi ma fis samawati. Jadi pas mau tidur malam itu wuduk dulu, habis wuduk sholat witir. Pas sholat witir ayatnya itu. Rakaat pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rakaat kedua, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Rakaat ketiga, kulhu. Qul a'udzu falaq wa binnas. Jadi satu kali dayung 3 pulau terlampaui. Gitu caranya. Wuduknya dapat, witirnya dapat, ayat-ayatnya otomatis dapat. Itu diantara amalan-amalan. April, Ustadz, COVID-19 di tempat saya makin hari makin bertambah. Kalau 19 tak bertambah, kalau bertambah itu COVID-2021. Kata Pak April, saya masih ragu mau sholat Jumat. Bagaimana hukumnya saya meninggalkan sholat Jumat walau masjid sudah mulai dibuka? Berarti Pak April tidak paham fatwa MUI. Coba download fatwa MUI itu dalam bentuk PDF. Baca baik-baik. Jika di kawasan tempat tinggal Anda zona hijau, masjid sudah buka, laksanakanlah sholat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai di pintu masjid tembak kening, pang, 37, masuk. Tangan sudah dibasuh, cuci, hand sanitizer, pakai masker, jarak, berjarak. Tapi kalau zona merah, zona hitam, maka dia tidak ke masjid. Terus apa? Sholat zuhur. Begitu Pak April. Saya tak tahu Pak April ini tinggal di mana. Yang tahu saya Pak Agus. Pak Ansori, Ustadz, apakah cucu yang ditinggal ayah meninggal mendapat harta waris dari kakek yang meninggal belakangan dari ayah? Mak, berbelit-belit nih Pak. Apakah cucu, oke, cucu, bukan yang penyanyi dangdut, yang ditinggal ayah mendapat harta waris dari kakek yang meninggal belakangan dari ayah. Oke, kakek meninggal 2020. Kakek meninggal belakangan dari ayah. Ayah meninggal 2019. Cucu masih hidup, meninggal mana dapat? Meninggal si kakek. Apakah anak ini dapat? Enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Karena meninggal duluan. Cucunya? Dia enggak dapat.
kalau ada ahli waris yang lain. Tapi kalau tak ada ahli waris lain, ternyata si ayah, si anak dari si bapak ini, dia punya saudara kandung, si B, si C, si D. Ada pula istrinya. Maka istri si kakek, siapa nama istrinya? Nenek lah. Dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Karena ada anak. Harta warisan 100 miliar. Harta warisan 1 M. Dapat 1/8. Berarti 125 juta. Sisa 875. 875 bagi 3. Kalau laki-laki 2 kali bagian. Kalau laki-laki 2 kali bagian. Dah. Jadi cucu nih Pak Ustadz, cucu nggak dapat. Komplainlah si cucu. Komplain cucunya. Kok bisa saya nggak dapat? Datang dia ke paman nih. Datang dia ke paman nih komplain. Paman, mana jatah saya? Kau tak dapat, kata si paman. Kenapa saya nggak dapat? Karena ayah kau mati duluan. Sudahlah ayahku mati, aku pula tak dapat, kata dia. Maka inilah yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Itulah yang disebut dengan KHI, kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, kasus seperti ini, si cucu ini pergi ke pengadilan agama. Pergilah cucu ke pengadilan agama, maka dia menuntut, maka si cucu dapat dibela oleh kompilasi hukum Islam. Akhirnya cucu mendapat harta warisan tidak lebih dari jatah si paman. Cucu, kalau kau ngelapor, kau dapat. Maka istri ayah, emakmu, pergi lapor ke KHI, nanti bisa dapat. Nah, begitu. Lalu kemudian orang komen, kalau begitu agama Islam gak sempurna. Katanya agama Islam itu sempurna. Nih, buktinya cucu gak dapat. Agama Islam sempurna, otak ente gak sempurna. Kalaulah paman-pamannya ini punya rasa kasih sayang, maka konflik ini tak akan terjadi. Kenapa? Si paman B, C, D akan berkata, sudahlah ayahmu meninggal, kau pula tak punya bapak, ini kami kasih kau lebih daripada jatah bapakmu. Mestinya begitu, tapi begitu pamannya ini hantu semua, maka tak dikasihnya keponakannya ini, maka keponakan bisa menggugat melalui kompilasi hukum. Sudah diatur itu. Nah, datang ke pengadilan. Begitu Pak Ansori. Jelas ya Pak Ansori, ulang videonya berkali-kali Pak Ansori. Ibu Murni, Ustadz, bagaimana doa yang bisa mengubah takdir? La yaruddul qadha. Tidak ada yang bisa merubah takdir illa doa, kecuali doa. Ada disebutkan jenis doanya? Tak ada. Kita berdoa saja. Ya Allah, berikan aku kebaikan. Malam-malam Ramadan minta doa setahun supaya bertemu dengan Lailatul Qadar, takdir setahun. Habis subuh doa untuk supaya selamat zuhur, hari zuhur selamat asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Mau tidur malam berdoa, minta saja kebaikan. Datang baik, alhamdulillah. Datang tak baik, na'udzubillah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan semua kehidupan. In asobat husara, kalau datang yang menyenangkan hatinya, syakar, bersyukur, ajib. Kalau datang yang tidak menyenangkan hatinya, bersabar. Dua-dua dapat pahala. Kalau dia sabar, apa pahalanya? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kalau saya dapat sabar, pahalanya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasan pahalanya unlimited. Kalau saya bersyukur balasannya apa? La in syakartum la azidannakum. Hidup ini tak usah terlalu ribet, jelimet, sulit, payah.
Hidup ini kan cuma dua, senang, susah. Senang, alhamdulillah. Susah, sabar. Ambil wudhu, sholat sunat. Dekatkan diri kepada Allah. Hidup ini setiap masalah dua. Kalau ada solusinya, tak ada solusinya. Pikir punya pikir, ada solusinya. Pikirkan sekali, laksanakan solusi. Pikir punya pikir, nggak ada solusinya. Nggak usah dipikir lagi, orang solusinya nggak ada. Banyak-banyak aja ibadah kepada Allah. Banyak-banyak zikir. Banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak sholat sunat. Banyak-banyak silaturahim. Insya Allah ada solusinya, kata Mama Dede. Mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Jadi begitu. Jangan pernah berhenti berdoa. Sesungguhnya segala kesulitan yang kita hadapi dalam hidup itu ada rencana indah dari Allah supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa esok malam kita lanjutkan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.